Pelajaran 1, bagaimana kalau pergi keluar untuk makan malam-malam ini? Hai Anna, bagaimana kalau pergi makan malam-malam ini? Aku tidak ingin memasak. Hai John, kedengarannya seperti ide yang bagus. Kemana Anda ingin pergi? Bagaimana dengan restoran Italia baru di pusat kota? Saya telah mendengar hal-hal baik tentang hal itu. Tentu, saya siap untuk mencoba sesuatu yang baru. Jam berapa kita harus pergi? Bagaimana kalau sekitar jam 7 malam? Itu seharusnya memberi kita cukup waktu untuk bersiap-siap. Kedengarannya bagus. Aku akan mulai bersiap-siap sekarang jadi kita tidak terburu-buru. Hebat. Aku akan memeriksa apakah kita perlu membuat reservasi hanya untuk aman. Ide bagus. Bisa jadi sibuk, terutama di akhir pekan. Beritahu aku jika kita membutuhkannya. Akan melakukannya, Anna. Saya akan menelepon dan membuat reservasi jika diperlukan. Terima kasih, John. Aku menghargai kau yang mengurusnya. Tidak masalah, Anna. Aku ingin makan malam kita malam ini bebas stres. Aku juga, John. Akan menyenangkan untuk bersantai dan menikmati makanan bersama. Saya menantikannya. Saya sudah mendambakan beberapa makanan Italia yang enak. Sama di sini. Saya tidak sabar untuk mencoba pasta mereka atau mungkin pizza. Menu terlihat lezat. Aku yakin kita akan menemukan sesuatu yang kita berdua sukai. Itu sudah pasti. Masakan Italia memiliki sesuatu untuk semua orang. Saya senang kita berada di halaman yang sama. Selalu menyenangkan untuk menjelajahi restoran baru bersama. Tentu saja, John. Itu membuat hal-hal menarik dan menambah variasi pada pengalaman bersantap kami. Dan itu juga cara yang bagus untuk melepaskan diri dari rutinitas kita yang biasa dan menikmati malam yang istimewa. Aku tidak bisa lebih setuju, John. Hal-hal kecil itulah yang membuat hidup lebih menyenangkan. Baiklah, Anna. Mari kita jadikan malam ini tamasya makan malam yang tak terlupakan. Aku mendukung itu, John. Aku akan selesai bersiap-siap dan kita bisa keluar jam 7 malam. Sempurna, aku akan memastikan semuanya sudah siap untuk malam kita. Sampai jumpa sebentar lagi, Anna. Sampai jumpa, John. Aku menantikan kencan makan malam kita. Pelajaran 2, saatnya kita pergi berbelanja pakaian baru. Hai Anna, dengan musim dingin yang mendekat, saya pikir sudah waktunya kita pergi berbelanja pakaian baru. Hai John, itu ide yang bagus. Aku merasa agak dingin akhir-akhir ini. Di mana kita harus berbelanja? Ada department store di pusat kota yang memiliki pilihan pakaian musim dingin yang bagus. Haruskah kita pergi ke sana? Kedengarannya bagus untukku, John. Saya pernah mendengar mereka memiliki pilihan yang hangat dan bergaya. Kita bisa pergi akhir pekan ini. Bagaimana dengan Sabtu sore? Sabtu bekerja untuk saya. Saya akan menandainya di kalender agar kita tidak lupa. Hebat. Kita harus membuat daftar apa yang kita butuhkan sebelum kita pergi ke toko. Itu rencana yang bagus, John. Kita dapat mencatat barang-barang yang kita cari, seperti mantel, suiater, dan sepatu bot. Jangan lupa syal, sarung tangan, dan topi. Mereka sangat penting untuk tetap hangat di musim dingin. Kau benar, John. Saya akan memastikan untuk memasukkannya ke dalam daftar kami juga. Itu selalu merupakan ide yang baik untuk memeriksa pakaian musim dingin kami saat ini untuk melihat apakah ada yang perlu diganti. Itu benar.
Kita dapat menyumbangkan yang tidak lagi kita butuhkan untuk mereka yang membutuhkan. Itu ide yang bijaksana, Anna. Mari kita pastikan kita berbelanja secara bertanggung jawab dan mempertimbangkan orang lain juga. Tentu saja, John. Penting untuk memperhatikan tindakan kita dan membantu dimanapun kita bisa. Mari kita juga mengawasi setiap penjualan atau diskon untuk mendapatkan nilai terbaik untuk uang kita. Tentu saja, John. Menyimpan uang saat berbelanja selalu merupakan bonus. Saya menantikan untuk menemukan beberapa pakaian musim dingin yang nyaman dan bergaya. Ini akan menyenangkan. Aku merasakan hal yang sama, John. Sangat menyenangkan untuk memperbarui lemari pakaian kami untuk musim dingin. Kami akan memastikan untuk memilih pakaian yang pas dan membuat kami tetap hangat. Kenyamanan adalah kuncinya. Kenyamanan dan gaya berjalan beriringan, John. Kami akan menemukan keseimbangan yang sempurna. Haruskah kita makan setelah perjalanan belanja kita? Ini akan menjadi cara yang bagus untuk mengakhiri hari. Kedengarannya seperti rencana, John. Kita bisa memanjakan diri kita dengan makanan hangat dan bersantai. Aku senang kau ada di kapal, Anna. Ini akan menjadi hari yang produktif dan menyenangkan. Saya bersyukur memiliki Anda sebagai teman belanja saya, John. Mari kita jadikan perjalanan yang sukses. Demikian juga, Anna. Kami membuat tim yang hebat. Mari bersiap-siap untuk hari berbelanja dan busana musim dingin yang menyenangkan. Pelajaran 3, liburan akan datang untuk anak-anak kita. Hai Anna, apakah Anda menyadari bahwa liburan akan datang untuk anak-anak kita? Hai John. Ya, aku sudah memikirkannya. Senang memiliki waktu libur dari sekolah. Benar sekali. Kita harus merencanakan beberapa kegiatan untuk menghibur mereka selama istirahat. Itu ide yang bagus. Kita bisa membawa mereka ke taman, menikmati malam film, atau bahkan mungkin melakukan perjalanan singkat. Saya suka saran itu. Sangat penting untuk memanfaatkan waktu luang mereka sebaik-baiknya dan menciptakan kenangan abadi. Saya setuju. Ini juga merupakan kesempatan bagi kami untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama sebagai keluarga. Kita dapat melibatkan anak-anak dalam proses perencanaan dan membiarkan mereka memilih beberapa kegiatan yang ingin mereka lakukan. Itu cara yang baik untuk membuat mereka merasa termasuk dan bersemangat tentang istirahat. Kami juga dapat mendorong mereka untuk terlibat dalam kegiatan kreatif seperti menggambar, kerajinan tangan, atau membaca. Itu ide yang bagus, John. Ini membantu merangsang imajinasi mereka dan membuat mereka tetap terlibat. Kita juga harus memastikan mereka mendapatkan istirahat dan relaksasi yang cukup selama istirahat. Pasti. Penting bagi mereka untuk mengisi ulang dan siap untuk semester berikutnya. Mungkin kita bisa memiliki hari piyama di mana kita semua tinggal dan memiliki hari yang nyaman di rumah. Kedengarannya bagus, John. Ini akan menjadi hari relaksasi dan kesenangan. Mari kita juga ingat untuk menyeimbangkan waktu luang mereka dengan beberapa kegiatan pendidikan, seperti teka-teki atau permainan edukatif. Poin bagus, John. Belajar masih bisa menyenangkan, bahkan saat istirahat. Saya berterima kasih atas liburan yang akan datang ini. Ini memberi kita kesempatan untuk berhubungan kembali dengan anak-anak kita. Aku juga, John. Waktu keluarga sangat berharga, dan saya berharap untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Kami akan memastikan untuk menciptakan istirahat yang bahagia dan berkesan untuk anak-anak kami. Tentu saja, John. Kebahagiaan mereka adalah prioritas kami. Mari kita mulai merencanakan dan menjadikannya waktu khusus untuk semua orang.
Saya bersyukur memiliki Anda sebagai mitra saya, Anna. Kami membuat tim yang hebat dalam menciptakan pengalaman yang luar biasa untuk keluarga kami. Dan aku merasakan hal yang sama, John. Bersama-sama, kita dapat membuat liburan ini benar-benar menyenangkan dan berkesan. Pelajaran 4. Sudahkah Anda menonton acara TV yang bagus akhir-akhir ini? Hai Anna, apakah Anda sudah menonton acara TV yang bagus akhir-akhir ini? Hai John. Ya, saya sudah menonton serial baru. Ini benar-benar bagus. Oh, kedengarannya menarik. Apa namanya? Ini disebut The Crown. Ini tentang keluarga kerajaan Inggris. Aku pernah mendengarnya. Apakah ini drama atau dokumenter? Ini adalah drama sejarah. Akting dan mendongeng luar biasa. Kedengarannya menarik. Saya menikmati pertunjukan berdasarkan peristiwa nyata. Anda pasti akan menyukai yang ini. Ini memberikan sekilas yang menarik ke dalam sejarah Inggris. Saya akan menambahkannya ke daftar pantauan saya. Ada acara lain yang Anda rekomendasikan? Stranger Things adalah pertunjukan hebat lainnya. Ini adalah campuran skifi, misteri, dan petualangan. Saya telah mendengar banyak ulasan positif tentang yang satu itu. Aku harus mencobanya. Pasti. Ini menawan dan membuat Anda tetap berada di tepi kursi Anda. Terima kasih atas rekomendasinya, Anna. Saya selalu mencari acara baru untuk ditonton. Selamat datang, John. Saya menikmati menemukan dan berbagi acara TV yang bagus. Sangat menyenangkan untuk bersantai dan bersantai dengan seri yang bagus setelah hari yang panjang. Benar sekali. Ini adalah cara yang bagus untuk melarikan diri ke dunia dan cerita yang berbeda. Dan bahkan lebih baik ketika kita menemukan pertunjukan yang kita berdua nikmati menonton. Aku setuju, John. Ini adalah cara yang menyenangkan untuk menghabiskan waktu bersama dan terlibat dalam minat bersama. Mari kita buat rencana untuk menonton beberapa episode bersama segera. Kedengarannya seperti rencana, John. Kami dapat menyiapkan beberapa makanan ringan dan menikmati malam TV yang nyaman. Aku menantikannya, Anna. Ini akan menjadi malam yang santai dan menyenangkan. Aku juga, John. Mari kita membuat popcorn dan bersiap-siap untuk pertunjukan yang bagus. Saya senang kami memiliki saat-saat ini untuk bersantai dan menikmati kebersamaan satu sama lain. Aku juga, John. Hal-hal kecil itulah yang membuat hidup lebih menyenangkan. Tentu saja, Anna. Mari kita hargai momen-momen ini dan manfaatkan malam TV kita bersama. Aku tidak bisa lebih setuju, John. Ini untuk pertunjukan yang bagus dan waktu berkualitas. Pelajaran 5. Tetangga kami ingin menyumbangkan kucing mereka. Hai Anna, coba tebak? Tetangga kami ingin menyumbangkan kucing mereka. Hai John. Oh, sungguh? Itu menarik. Mengapa mereka ingin memberikan kucing mereka? Mereka menyebutkan bahwa mereka memiliki beberapa perubahan dalam situasi hidup mereka dan tidak dapat lagi merawat kucing. Aku mengerti. Itu sangat disayangkan bagi mereka, tetapi itu bisa menjadi kesempatan bagi orang lain untuk memberi kucing rumah yang penuh kasih. Tepat. Kupikir mungkin kita bisa mempertimbangkan untuk mengadopsi kucing itu. Anak-anak kita telah meminta hewan peliharaan. Itu ide yang bagus, John. Memiliki hewan peliharaan dapat mengajarkan mereka tanggung jawab dan menjadi sumber persahabatan.
Saya setuju. Plus, alangkah baiknya memiliki teman berbulu di sekitar rumah. Kita harus berbicara dengan tetangga kita dan belajar lebih banyak tentang kepribadian dan kebutuhan kucing. Pasti. Penting untuk memastikan bahwa kucing akan cocok untuk keluarga dan gaya hidup kita. Kita juga harus mempertimbangkan apakah kita memiliki waktu dan sumber daya untuk merawat kucing dengan benar. Benar sekali. Memiliki hewan peliharaan membutuhkan komitmen dan perhatian. Mari kita bicara dengan anak-anak dan lihat bagaimana perasaan mereka tentang memiliki kucing sebagai anggota keluarga baru. Ide bagus, Anna. Pendapat mereka penting, dan penting untuk melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Jika kita memutuskan untuk mengadopsi kucing, kita juga harus memastikan untuk menjadwalkan kunjungan ke dokter hewan untuk pemeriksaan. Itu pendekatan yang bertanggung jawab, Anna. Kami ingin memastikan kesehatan dan kesejahteraan kucing. Mari kita kumpulkan lebih banyak informasi dan diskusikan lebih lanjut sebelum membuat keputusan akhir. Setuju, Anna. Ini adalah keputusan besar, dan kami ingin memastikan itu keputusan yang tepat untuk keluarga kami. Apakah kita mengadopsi kucing atau tidak, tetangga kita berpikir untuk menemukan rumah yang baik untuk hewan peliharaan mereka. Tentu saja, Anna. Ini menunjukkan perawatan dan tanggung jawab mereka terhadap kesejahteraan kucing. Mari kita ingat kesejahteraan kucing saat kita mempertimbangkan keputusan kita. Tentu saja, Anna. Kami akan memastikan untuk membuat pilihan yang terinformasi yang terbaik untuk semua orang yang terlibat. Aku senang kita melakukan percakapan ini, John. Ini menunjukkan perhatian dan pertimbangan kita. Aku juga, Anna. Penting untuk mendekati keputusan seperti itu dengan hati-hati dan komunikasi terbuka. Apapun keputusan yang kami buat, saya yakin itu akan menjadi keputusan yang tepat untuk keluarga kami. Aku merasakan hal yang sama, Anna. Cinta dan perhatian kita akan membimbing kita dalam membuat pilihan terbaik. Pelajaran 6, kita akan memiliki rumah sakit baru di dekatnya. Hai Anna, pernahkah Anda mendengar tentang rumah sakit baru yang sedang dibangun di kota kami? Hai John. Ya, saya telah mendengar beberapa berita tentang hal itu. Sangat menyenangkan bahwa kita akan memiliki rumah sakit baru di dekatnya. Pasti. Ini akan membawa lebih banyak pilihan perawatan kesehatan dan akses yang lebih baik ke layanan medis. Itu berita bagus untuk komunitas kami. Sangat penting untuk memiliki fasilitas kesehatan yang berkualitas dekat dengan rumah. Saya setuju. Ini akan nyaman bagi kita dan tetangga kita di saat darurat medis. Saya berharap rumah sakit baru akan memiliki peralatan medis canggih dan profesional kesehatan yang terampil. Saya telah membaca bahwa itu akan menjadi fasilitas canggih dengan berbagai spesialisasi medis. Itu mengesankan. Ini berarti kita tidak perlu melakukan perjalanan jauh untuk perawatan khusus atau operasi. Ini juga akan menciptakan peluang kerja bagi petugas kesehatan di kota kami. Itu dampak positif. Ini akan berkontribusi pada ekonomi lokal dan menyediakan lapangan kerja. Saya ingin tahu kapan rumah sakit diharapkan membuka pintunya. Saya tidak yakin tentang tanggal pastinya, tetapi saya mendengar itu dijadwalkan untuk dibuka dalam tahun depan. Kami harus mengawasi pembaruan atau pengumuman tentang pembukaan. Benar sekali. Akan menarik untuk melakukan tur ke rumah sakit baru setelah siap. Itu ide yang bagus.
Ini akan memberi kita kesempatan untuk melihat fasilitas dan mempelajari lebih lanjut tentang layanan yang mereka tawarkan. Saya berharap rumah sakit baru juga akan fokus pada penyediaan perawatan yang penuh kasih dan berpusat pada pasien. Ya, itu penting. Kesejahteraan dan kenyamanan pasien harus selalu menjadi prioritas. Sangat meyakinkan mengetahui bahwa kami akan memiliki fasilitas kesehatan modern yang tersedia untuk kami segera. Pasti. Ini adalah perkembangan positif bagi kota kami dan infrastruktur perawatan kesehatan secara keseluruhan. Mari tetap mendapat informasi dan berbagi pembaruan apapun yang kami temui tentang rumah sakit baru. Kedengarannya seperti rencana, Anna. Penting untuk memberitahu diri kita sendiri dan tetangga kita. Saya bersyukur memiliki pilihan perawatan kesehatan yang baik di kota kami. Ini membawa ketenangan pikiran. Aku merasakan hal yang sama, Anna. Sangat menyenangkan mengetahui bahwa perawatan medis berkualitas akan mudah diakses. Kami beruntung memiliki tambahan baru ini untuk sumber daya perawatan kesehatan kota kami. Tentu saja, Anna. Ini adalah langkah maju dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Mari berharap rumah sakit baru akan memenuhi kebutuhan penghuni kami dan memberikan perawatan yang sangat baik. Aku punya harapan besar, Anna. Inilah masa depan yang lebih sehat bagi kota kami dengan rumah sakit baru. Pelajaran 7, tahukah Anda hewan mana yang tercepat di dunia? Hai Anna, tahukah Anda hewan mana yang tercepat di dunia? Hai John, saya pikir itu ceetah. Mereka bisa berlari sangat cepat, bukan? Itu benar, Anna. Ceetah dikenal karena kecepatannya yang luar biasa. Seberapa cepat mereka bisa berlari? Mereka dapat mencapai kecepatan hingga 70 mil per jam, 113 km per jam. Wow, itu luar biasa. Tidak heran mereka dianggap sebagai hewan darat tercepat. Ya, kecepatan mereka membantu mereka menangkap mangsanya selama perburuan. Apakah ada hewan lain yang juga sangat cepat? Ya, hewan cepat lainnya adalah elang peregrine. Ini adalah burung tercepat di dunia. Benarkah? Seberapa cepat ia bisa terbang? Elang peregrine dapat mencapai kecepatan lebih dari 240 mil per jam, 386 km per jam, selama penyelaman berburunya. Itu luar biasa. Pasti pemandangan yang mengesankan untuk dilihat. Benar sekali. Sangat menarik bagaimana hewan yang berbeda telah beradaptasi untuk menjadi cepat dengan caranya sendiri. Apakah ada hewan lain yang Anda kenal yang sangat cepat? Ya, ikan layar dikenal sebagai perenang tercepat di antara ikan. Seberapa cepat ia bisa berenang? Ia dapat berenang dengan kecepatan hingga 68 mil per jam, 110 km per jam. Itu cukup mengesankan untuk ikan. Memang, sungguh menakjubkan melihat berbagai kecepatan dan kemampuan di kerajaan hewan. Belajar tentang hewan-hewan cepat ini sangat menarik. Saya setuju, Anna. Alam memiliki beberapa makhluk luar biasa dengan kemampuan luar biasa. Sangat menarik untuk melihat bagaimana mereka telah berevolusi untuk bertahan hidup dan berkembang di lingkungan mereka. Benar sekali. Ini adalah pengingat akan keragaman dan keajaiban dunia alam. Terima kasih telah berbagi informasi ini, John. Saya telah belajar sesuatu yang baru hari ini. Selamat datang,
Anna. Saya senang bisa berbagi beberapa fakta menarik dengan Anda. Alam tidak pernah berhenti memukau saya. Saya selalu ingin belajar lebih banyak tentang hal itu. Aku merasakan hal yang sama, Anna. Selalu ada sesuatu yang baru dan menarik untuk ditemukan. Mari kita terus menjelajahi dan menghargai keajaiban kerajaan hewan. Tentu saja, Anna. Ini adalah sumber daya tarik dan pembelajaran yang tak ada habisnya. Pelajaran 8, saya mendengar tentang rute hiking yang menarik di dekatnya. Hai Anna, saya mendengar tentang rute hiking yang menarik di dekatnya. Apakah Anda ingin pergi mendaki? Hai John. Tentu, saya selalu siap untuk petualangan luar ruangan. Ceritakan lebih banyak tentang rute hiking. Ini disebut Forest Trail. Kota ini dikenal karena keindahan pemandangan dan beragam satwa liar. Kedengarannya luar biasa. Berapa lama jejaknya? Panjangnya sekitar 5 mil, 8 kilometer. Jadi ini adalah pendakian moderat yang harus dikelola untuk kita. Hebat. Apakah ada landmark atau tempat menarik tertentu di sepanjang jalan setapak? Ya, ada air terjun yang indah sekitar setengah jalan setapak. Ini adalah tempat yang sempurna untuk beristirahat dan menikmati pemandangan. Saya suka air terjun. Ini akan menjadi kesempatan bagus untuk mengambil beberapa foto. Pasti. Jalan setapak juga melewati hutan lebat, jadi kita akan dikelilingi oleh tanaman hijau subur. Saya menemukan hutan begitu damai dan menyegarkan. Ini akan menjadi pelarian yang bagus dari kota. Aku tidak bisa lebih setuju, Anna. Alam memiliki cara untuk meremajakan pikiran dan roh kita. Apakah jalurnya ditandai dengan baik? Aku ingin memastikan kita tidak tersesat. Ya, jalurnya terawat dengan baik dan memiliki penanda yang jelas di sepanjang jalan. Kita seharusnya tidak kesulitan untuk tetap berada di jalur. Itu meyakinkan. Saya bukan pejalan kaki yang paling berpengalaman, tetapi saya menikmati berada di alam. Jangan khawatir, Anna. Ini bukan jalur yang sulit, dan kita dapat meluangkan waktu untuk menikmati lingkungan sekitar. Terima kasih sudah sabar denganku, John. Aku menghargainya. Tentu saja, Anna. Yang paling penting adalah memiliki pengalaman yang aman dan menyenangkan bersama. Apakah kita perlu membawa peralatan atau perlengkapan khusus untuk mendaki? Itu selalu merupakan ide yang baik untuk mengenakan sepatu hiking yang nyaman dan membawa ransel dengan air, makanan ringan, dan tabir surya. Itu masuk akal. Saya akan memastikan untuk mengemas hal-hal penting itu. Hebat. Mari kita periksa juga ramalan cuaca sebelum kita pergi, hanya untuk bersiap. Poin bagus, John. Kami ingin memastikan bahwa kami memiliki pakaian yang tepat untuk kondisi tersebut. Aku senang dengan pendakian ini, Anna. Ini adalah kesempatan untuk menjelajahi alam dan menghabiskan waktu berkualitas bersama. Aku juga, John. Saya menantikan keindahan dan ketenangan Forest Trail. Mari kita tetapkan tanggal dan mewujudkannya. Ini akan menjadi petualangan yang tak terlupakan bagi kami. Setuju, John. Saya tidak sabar untuk memulai perjalanan hiking ini bersama Anda. Ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa, Anna. Sampai jumpa lagi, dan mari kita bersiap-siap untuk pendakian kita. Sampai jumpa, John. Aku menghitung mundur hari-hari. Pelajaran 9, saya telah berpikir untuk bepergian ke London. Hai Anna, saya sudah berpikir untuk bepergian ke London. Bagaimana menurutmu?
Hai John, kedengarannya seperti ide bagus. London adalah kota yang dinamis dan bersejarah. Saya telah mendengar begitu banyak tentang landmark terkenal seperti Big Ben dan Tower Bridge. Ada banyak hal yang bisa dilihat dan dilakukan di London. Kita bisa menjelajahi museum, mengunjungi taman, dan merasakan budaya lokal. Kedengarannya fantastis. Saya sangat tertarik untuk mengunjungi British Museum dan melihat batu Rosetta. British Museum jelas wajib dikunjungi. Kita akan melihat artefak menakjubkan dari berbagai belahan dunia. Saya juga senang mencoba makanan tradisional Inggris seperti fish and chips dan teh sore. Benar sekali. Ini akan menjadi kesempatan bagus untuk menikmati beberapa masakan Inggris yang lezat. Saya pernah mendengar bahwa sistem transportasi umum di London cukup efisien. Ini akan membuat berkeliling kota lebih mudah. Itu benar. Kita dapat menggunakan bus bertingkat merah yang terkenal atau naik tabung bawah tanah untuk menjelajahi berbagai bagian kota. Anda juga perlu mempertimbangkan naik perahu di Sungai Thames untuk mendapatkan perspektif kota yang berbeda. Itu saran yang bagus, John. Ini akan menjadi cara yang indah untuk melihat beberapa landmark ikonik di sepanjang sungai. Kita juga harus merencanakan kunjungan ke Istana Buckingham dan mencoba menyaksikan upacara perubahan pengawal. Ini adalah pengalaman London yang klasik. Akan menarik untuk melihat tradisi kerajaan dari dekat. Saya senang membenamkan diri dalam budaya lokal dan bahkan mungkin menonton pertunjukan teater di West End. Adegan teater di London terkenal di seluruh dunia. Ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan untuk melihat pertunjukan live di sana. Mari kita juga meluangkan waktu untuk bersantai dan menikmati taman-taman indah di London, seperti Hyde Park atau St. James's Park. Ide bagus, John. Akan menyenangkan untuk berjalan-jalan santai dan berpiknik di salah satu ruang hijau itu. Kita harus mulai meneliti dan merencanakan rencana perjalanan kita untuk memaksimalkan perjalanan kita ke London. Pasti. Selalu baik untuk bersiap dan memiliki gambaran kasar tentang tempat-tempat yang ingin kita kunjungi. Aku sangat menantikan petualangan ini, Anna. Ini akan menjadi perjalanan yang luar biasa untuk diingat. Aku juga, John. Menjelajahi kota London yang semarak bersama Anda akan menjadi pengalaman yang fantastis. Mari kita mewujudkannya, Anna. Kami akan bersenang-senang menemukan semua yang ditawarkan London. Tentu saja, John. London, ini dia. Pelajaran 10, kita harus berbicara tentang check-in di bandara. Hai Anna, apakah Anda siap untuk perjalanan kami? Kita harus membicarakan tentang check-in di bandara. Hai John. Ya, aku bersemangat. Mari kita bahas proses check-in di bandara. Pertama, kita perlu memastikan bahwa kita memiliki paspor dan tiket kita. Benar, itu adalah dokumen penting yang harus kita tunjukkan di counter check-in. Kita juga harus memeriksa batasan berat dan ukuran untuk bagasi kita. Itu poin yang bagus. Kami tidak menginginkan kejutan atau biaya tambahan untuk tas yang kelebihan berat badan. Mari kita timbang koper kita di rumah untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan maskapai. Dan itu adalah ide yang baik untuk mengemas cairan atau gel apapun dalam tas yang bening dan dapat ditutup kembali untuk keamanan. Itu benar.
Kami tidak ingin ada masalah dengan proses pemeriksaan keamanan. Setelah kami tiba di bandara, kami perlu menemukan counter check-in untuk maskapai kami. Ya, biasanya ada tanda atau papan informasi untuk memandu kita ke counter yang tepat. Di counter check-in, kami harus menunjukkan paspor dan tiket kami kepada staf maskapai. Mereka juga akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kami dan mungkin memberi kami boarding pass kami. Boarding pass adalah dokumen penting. Ini menunjukkan nomor kursi dan gerbang keberangkatan kami. Setelah check-in, kita harus melanjutkan ke area pemeriksaan keamanan. Kita harus meletakkan tas kita di sabuk konveyor untuk penyaringan sinar X. Dan kita harus berjalan melalui detektor logam atau pemindai tubuh. Penting untuk mengikuti instruksi dari petugas keamanan selama proses. Setelah kami melewati keamanan, kami dapat melanjutkan ke gerbang keberangkatan. Sebaiknya periksa tampilan informasi penerbangan untuk mengonfirmasi nomor gerbang kami. Dan kita harus tiba di gerbang tepat waktu untuk menghindari ketinggalan penerbangan kita. Jika kami memiliki pertanyaan atau membutuhkan bantuan, kami selalu dapat bertanya kepada staf bandara. Mereka biasanya membantu dan siap membantu penumpang. Itu benar. Mereka dapat memberikan informasi tentang fasilitas, toko, atau restoran di bandara. Terakhir, kita harus menyimpan dokumen perjalanan dan boarding pass kita di tempat yang aman. Ya, penting untuk membuatnya mudah diakses saat dibutuhkan. Check-in di bandara mungkin tampak luar biasa, tetapi jika kita mengikuti proses langkah demi langkah, itu akan lancar. Aku setuju, John. Mari kita pastikan semuanya beres dan bersiaplah untuk check-in tanpa repot. Tentu saja, Anna. Kami hampir siap untuk memulai perjalanan kami. Ini adalah waktu yang menyenangkan. Aku tidak sabar untuk menjelajahi tempat-tempat baru denganmu, John. Mari kita memiliki perjalanan yang menyenangkan. Tentu saja, Anna. Mari kita buat kenangan yang tak terlupakan bersama. Semoga penerbangan aman. Pelajaran 11, pernahkah Anda memperhatikan betapa bersihnya jalan-jalan di kota ini? Hai Anna, pernahkah Anda memperhatikan betapa bersihnya jalan-jalan di kota ini? Hai John. Ya, aku punya. Sangat mengesankan betapa terawat dan rapinya mereka. Benar sekali. Saya telah melihat pekerja secara teratur menyapu dan mengambil sampah. Sangat menyenangkan melihat upaya yang mereka lakukan untuk menjaga jalanan tetap bersih dan mengundang. Itu membuat berjalan di sekitar kota menjadi pengalaman yang menyenangkan. Saya setuju. Sangat menyenangkan melihat bahwa orang bangga menjaga lingkungan mereka bersih. Ini juga menunjukkan rasa hormat terhadap lingkungan dan masyarakat. Pasti. Kota yang bersih menciptakan kesan positif bagi pengunjung juga. Ini mencerminkan kualitas hidup secara keseluruhan di kota. Ini menginspirasi. Itu membuat saya ingin berkontribusi untuk menjaga kebersihan lingkungan kita sendiri juga. Setiap usaha kecil diperhitungkan. Kita bisa mulai dengan membuang sampah kita sendiri dengan benar. Dan jika kita melihat sampah, kita bisa mengambilnya dan membuangnya ke tempat sampah terdekat. Itu ide yang bagus. Kita dapat memimpin dengan memberi contoh dan mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan untuk dinikmati semua orang.
Benar sekali. Mari kita terus menghargai dan menjaga jalan-jalan bersih di kota ini. Setuju, John. Ini adalah sesuatu yang kita semua bisa banggakan. Pelajaran 12, cetak kartu nama baru untuk anggota staf baru kami. Hai Anna, saya pikir sudah waktunya untuk mencetak kartu nama baru untuk anggota staf baru kami. Bagaimana menurutmu? Hai John, saya setuju. Sangat penting untuk memiliki kartu nama yang diperbarui untuk tim kami. Kami harus menyertakan nama, posisi, dan informasi kontak anggota staf baru pada kartu. Pasti. Ini penting untuk jaringan dan membuat kesan profesional. Kami juga harus menyertakan logo dan warna perusahaan kami untuk menjaga konsistensi merek. Itu poin yang bagus. Konsistensi adalah kunci identitas bisnis kami. Apakah Anda memiliki ide desain atau preferensi untuk kartu nama baru? Saya pikir kita harus menjaganya tetap sederhana dan bersih, dengan tampilan profesional. Saya setuju. Desain minimalis dengan font yang jelas dan informasi yang relevan akan efektif. Kita juga harus mempertimbangkan ukuran dan bahan kartu. Sesuatu yang tahan lama dan mudah dibawa. Itu benar. Kami ingin kartu tahan terhadap penggunaan rutin dan membuat kesan abadi. Haruskah kami menyertakan detail tambahan, seperti pegangan media sosial atau situs web kami? Itu tergantung pada peran anggota staf baru dan informasi yang ingin mereka bagikan. Benar. Kita harus mendiskusikannya dengan anggota staf baru untuk memastikan preferensi mereka dipertimbangkan. Setelah desain dan informasi diselesaikan, kami dapat mengirimkannya ke layanan pencetakan. Kami harus meminta bukti sebelum mencetak seluruh batch untuk memeriksa kesalahan atau penyesuaian. Ide bagus. Penting untuk memiliki kartu nama yang akurat dan bebas kesalahan. Dan setelah kami menerima kartu yang dicetak, kami dapat mendistribusikannya ke tim dan anggota staf baru. Kita juga harus menyimpan beberapa kartu tambahan jika kita membutuhkan lebih banyak di masa depan. Benar sekali. Itu selalu baik untuk bersiap dan memiliki kartu cadangan di tangan. Saya senang kami mengurus detail ini untuk anggota tim baru kami. Ini menunjukkan profesionalisme. Sangat penting untuk memberi mereka alat yang diperlukan untuk mewakili perusahaan kami. Setuju, Anna. Mari kita mulai merancang dan mencetak kartu nama baru. Saya senang melihat hasil akhirnya. Ini akan menjadi tambahan yang bagus untuk citra profesional tim kami. Terima kasih atas masukan Anda, Anna. Ide dan perhatian Anda terhadap detail sangat berharga. Demikian juga, John. Saya menghargai kolaborasi Anda dalam membuat tim kami lebih kuat. Pelajaran 13, kita perlu bertemu pelanggan penting secara langsung. Hai Anna, saya baru saja berbicara dengan pelanggan penting. Kita perlu mendiskusikan pertemuan mereka secara langsung. Hai John, kedengarannya seperti kesempatan besar. Kapan dan di mana pertemuannya? Pertemuan dijadwalkan minggu depan. Kita akan bertemu di kantor mereka di pusat kota. Itu fantastis. Kita harus mempersiapkan diri untuk membuat kesan yang baik. Benar sekali. Kita perlu meneliti latar belakang pelanggan dan memahami kebutuhan mereka.
Penting untuk memiliki pengetahuan dan siap menjawab pertanyaan atau kekhawatiran apapun yang mungkin mereka miliki. Saya akan memastikan untuk membawa sampel produk kami atau bahan yang relevan. Itu ide yang bagus. Alat bantu visual dapat membantu mengilustrasikan penawaran kami dan membuat presentasi lebih menarik. Kita juga perlu berpakaian profesional untuk pertemuan. Ya, kita harus mengenakan pakaian bisnis untuk menunjukkan rasa hormat dan profesionalisme. Kita harus datang beberapa menit lebih awal ke pertemuan untuk menunjukkan ketepatan waktu. Berada tepat waktu sangat penting. Ini menunjukkan bahwa kami menghargai waktu mereka dan dapat diandalkan. Selama pertemuan, kita harus secara aktif mendengarkan pelanggan dan mengajukan pertanyaan yang relevan. Itu benar. Memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka akan membantu kami menyesuaikan solusi kami dengan kebutuhan mereka. Kita juga harus percaya diri dan mengartikulasikan ketika mempresentasikan ide atau proposal kita. Keyakinan adalah kuncinya. Ini membantu membangun kepercayaan dan menunjukkan bahwa kami percaya pada produk atau layanan kami. Setelah pertemuan, kita harus menindaklanjuti dengan email terima kasih atau panggilan telepon. Mengekspresikan rasa terima kasih dan penghargaan atas waktu mereka adalah isyarat yang baik. Penting juga untuk mencatat setiap item tindakan atau langkah selanjutnya yang dibahas selama pertemuan. Melacak detail akan membantu kami tetap teratur dan memastikan tindak lanjut tepat waktu. Mari kita siapkan agenda atau garis besar untuk pertemuan agar tetap fokus dan memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Itu rencana yang bagus. Ini akan membantu kita tetap di jalur dan mencakup semua poin penting. Saya menantikan pertemuan ini. Ini adalah kesempatan besar untuk bisnis kami. Aku juga, John. Mari kita pastikan kita siap dengan baik dan siap untuk mengesankan pelanggan. Bersama-sama, kita dapat membuat dampak positif dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Tentu saja, John. Mari bekerja menuju pertemuan yang sukses dan kolaborasi masa depan. Terima kasih atas wawasanmu, Anna. Masukan Anda sangat berharga dalam persiapan kami. Demikian juga, John. Saya menghargai kolaborasi dan dedikasi Anda untuk kesuksesan kami. Pelajaran 14. Merayakan Tahun Baru. Hai Anna, Tahun Baru semakin dekat. Bagaimana seharusnya kita merayakannya? Hai John, ini mengasyikkan. Kita bisa merencanakan pertemuan kecil dengan teman dan keluarga kita. Kedengarannya seperti ide bagus. Kita bisa memiliki kumpul-kumpul yang nyaman di tempat kita. Kita harus menghias rumah dengan balon, pita, dan mungkin beberapa lampu meriah. Benar sekali. Ini akan menciptakan suasana yang menyenangkan dan merayakan. Kami dapat menyiapkan beberapa makanan lezat dan makanan ringan untuk dinikmati semua orang. Pemikiran yang bagus. Makanan ringan dan makanan pembuka selalu menjadi hit selama pertemuan. Kita juga harus memiliki beberapa minuman, baik beralkohol maupun non-alkohol, untuk memenuhi preferensi semua orang. Penting untuk memastikan setiap orang memiliki sesuatu yang dapat mereka nikmati. Kita dapat memainkan beberapa musik yang hidup di latar belakang untuk mengatur suasana perayaan. Itu saran yang bagus. Musik selalu menambah semangat meriah. Saat tengah malam mendekat, kita bisa berkumpul bersama untuk menghitung mundur ke tahun baru. Ya, kita dapat memiliki jam atau pengatur waktu untuk menandai detik terakhir tahun ini.
Dan ketika jam menyala tengah malam, kita bisa memanggang dengan sampanye atau jus bersoda. Merupakan tradisi untuk mengangkat gelas dan saling mengucapkan selamat tahun baru. Kita juga harus memiliki beberapa pesta poppers atau konfeti untuk membuat momen ini semakin istimewa. Itu ide yang menyenangkan. Ini akan menambah sentuhan kegembiraan dan kegembiraan pada perayaan. Setelah hitungan mundur, kita dapat bertukar pelukan dan harapan untuk tahun yang indah di depan. Ini adalah waktu untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan menantikan awal yang baru. Kita juga bisa menonton pertunjukan kembang api di TV atau pergi keluar jika ada di dekatnya. Menonton kembang api selalu merupakan cara ajaib untuk menyambut tahun baru. Dan sepanjang malam, kita bisa bermain beberapa permainan atau berbagi cerita dan tawa. Menghabiskan waktu berkualitas bersama dan menciptakan kenangan adalah apa yang membuat perayaan berkesan. Jangan lupa untuk mengambil beberapa foto untuk mengabadikan momen bahagia. Pasti, foto akan membantu kita menghargai kenangan malam istimewa ini. Aku menantikan untuk merayakan tahun baru denganmu, John. Ini akan menjadi malam yang fantastis. Demikian juga, Anna. Mari kita jadikan malam untuk diingat dan memulai tahun baru dengan sukacita dan kepositifan. Terima kasih atas antusiasmenya, John. Energi Anda membuat perayaan menjadi lebih menyenangkan. Dan terima kasih, Anna, atas ide dan kolaborasi Anda. Mari kita merayakan tahun baru yang indah bersama. Pelajaran 15, mengganti ponsel lama saya. Hai Anna, saya sudah berpikir untuk mengganti ponsel lama saya. Bagaimana menurutmu? Hai John, ini mungkin ide yang bagus. Berapa lama Anda memiliki ponsel Anda saat ini? Saya sudah memilikinya selama sekitar 3 tahun sekarang. Ini mulai menunjukkan tanda-tanda keausan. Itu bisa dimengerti. Teknologi maju dengan cepat, dan ponsel yang lebih baru menawarkan lebih banyak fitur. Itu benar. Saya perhatikan bahwa ponsel saya lebih lambat dibandingkan dengan model yang lebih baru. Sudahkah Anda mempertimbangkan fitur apa yang Anda inginkan di ponsel baru? Saya ingin ponsel dengan kamera yang lebih baik dan kapasitas penyimpanan yang lebih banyak. Itu adalah faktor penting untuk dipertimbangkan, terutama jika Anda menikmati mengambil foto atau mengunduh aplikasi. Saya juga ingin ponsel dengan daya tahan baterai yang lebih lama. Ponsel saya saat ini tidak bertahan selama dulu. Masa pakai baterai jelas sangat penting. Sangat membuat frustrasi ketika telepon mati dengan cepat. Saya telah meneliti beberapa opsi online. Ada banyak model untuk dipilih. Ini adalah ide yang baik untuk membaca ulasan dan membandingkan berbagai merek dan model sebelum membuat keputusan. Saya juga telah melihat harga untuk memastikannya sesuai dengan anggaran saya. Menetapkan anggaran itu cerdas. Ini membantu mempersempit opsi dan mencegah pengeluaran berlebihan. Saya pikir saya akan mengunjungi beberapa toko untuk melihat telepon secara langsung dan merasakannya. Itu rencana yang bagus. Selalu membantu untuk melihat dan memegang telepon sebelum melakukan pembelian. Saya juga akan memeriksa apakah ada promosi atau diskon yang tersedia. Ide bagus. Anda mungkin dapat menemukan kesepakatan yang bagus dan menghemat uang. Setelah saya memutuskan model, saya akan memastikan untuk mentransfer semua data dan kontak saya ke telepon baru.
Penting untuk membuat cadangan data Anda dan memastikan transisi yang mulus ke perangkat baru. Benar sekali. Saya tidak ingin kehilangan informasi penting. Jika Anda memerlukan bantuan untuk menyiapkan telepon baru, jangan ragu untuk bertanya. Aku di sini untuk membantumu. Terima kasih, Anna. Saya menghargai tawaran Anda. Aku mungkin mengajakmu tentang itu. Tidak masalah sama sekali, John. Saya senang membantu. Saya bersemangat untuk mendapatkan ponsel baru. Ini akan menjadi awal yang baru dengan fitur yang diperbarui. Saya yakin Anda akan menikmati manfaat dari ponsel baru. Semoga berhasil dengan pencarianmu, John. Terima kasih, Anna. Saya akan terus memberi Anda informasi tentang ponsel mana yang akhirnya saya pilih. Kedengarannya bagus, John. Saya menantikan untuk mendengar tentang perangkat baru Anda. Pelajaran 16, saya pikir sudah waktunya untuk menginstal program antivirus. Hai Anna, saya mengalami beberapa masalah dengan komputer saya akhir-akhir ini. Saya pikir sudah waktunya untuk menginstal program antivirus. Bagaimana menurutmu? Hai John, itu keputusan yang bijaksana. Memiliki program antivirus dapat membantu melindungi komputer Anda dari malware dan virus. Saya perhatikan bahwa komputer saya berjalan lebih lambat dan terkadang iklan pop-up aneh muncul. Itu adalah tanda-tanda bahwa komputer Anda mungkin terinfeksi. Menginstal program antivirus dapat membantu mendeteksi dan menghapus ancaman apapun. Program antivirus mana yang akan Anda rekomendasikan? Ada beberapa program antivirus terkemuka yang tersedia. Beberapa yang populer adalah Avast, Norton, dan S1MC High Pronunciation AVE. Apakah mudah dipasang dan digunakan? Ya, sebagian besar program antivirus memiliki antarmuka yang ramah pengguna dan menawarkan petunjuk langkah demi langkah untuk instalasi. Seberapa sering saya harus menjalankan pemindaian di komputer saya? Ini adalah praktik yang baik untuk menjalankan pemindaian rutin setidaknya sekali seminggu untuk memastikan komputer Anda bebas dari ancaman apapun. Apakah program antivirus akan memperlambat komputer saya? Sementara beberapa program antivirus dapat memiliki sedikit dampak pada kinerja komputer, sebagian besar program modern dirancang untuk meminimalkan perlambatan apapun. Haruskah saya memilih versi gratis atau berinvestasi dalam versi berbayar? Versi gratis dari program antivirus memberikan perlindungan dasar, tetapi versi berbayar sering menawarkan fitur tambahan dan keamanan yang lebih komprehensif. Itu tergantung pada kebutuhan spesifik dan anggaran Anda. Saya pikir saya akan menggunakan versi berbayar untuk memiliki perlindungan yang lebih baik. Apakah Anda tahu situs web yang dapat diandalkan untuk membeli program ini? Anda dapat membeli program antivirus langsung dari situs web resmi perusahaan perangkat lunak masing-masing. Selalu lebih baik untuk membeli dari sumber terpercaya. Aku akan memastikan untuk melakukan itu. Terima kasih atas sarannya, Anna. Selamat datang, John. Penting untuk memprioritaskan keamanan komputer dan data Anda. Setelah saya menginstal program antivirus, saya akan menjadwalkan pembaruan rutin agar tetap up-to-date. Itu ide yang bagus. Pembaruan rutin memastikan bahwa program antivirus Anda memiliki patch keamanan terbaru dan dapat secara efektif melindungi komputer Anda. Aku senang kita melakukan percakapan ini. Saya merasa lebih percaya diri untuk mengamankan komputer saya sekarang. Aku senang membantu, John.
Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau membutuhkan bantuan selama proses instalasi, jangan ragu untuk menghubungi saya. Terima kasih, Anna. Saya menghargai dukungan Anda. Tidak masalah sama sekali, John. Berhati-hatilah dan tetap aman secara online. Kau juga, Anna. Terima kasih lagi. Pelajaran 17, saya mendengar ada topan yang datang ke arah kami. Hai Anna, kudengar ada topan menghampiri kita. Sudahkah Anda bersiap untuk itu? Hai John. Ya, saya sudah mengawasi laporan cuaca. Saya telah membuat beberapa persiapan untuk berjaga-jaga. Itu bagus untuk didengar. Persiapan seperti apa yang harus kita lakukan untuk topan? Penting untuk mengamankan benda-benda longgar di luar, seperti furnitur teras atau tanaman yang bisa tertiup angin kencang. Saya akan memastikan untuk membawa barang apapun yang dapat dengan mudah terbawa angin. Selain itu, kita harus menyimpan persediaan penting seperti makanan, air, dan baterai. Saya akan membuat daftar barang-barang yang diperlukan dan pergi ke toko untuk mendapatkannya. Ini juga merupakan ide yang baik untuk memiliki senter dan radio bertenaga baterai jika terjadi pemadaman listrik. Saya akan memeriksa apakah kami memiliki barang-barang itu di rumah, dan jika tidak, saya akan membelinya juga. Pastikan untuk mengisi daya perangkat elektronik Anda, seperti ponsel Anda, jika kami kehilangan daya. Itu pengingat yang baik. Saya akan mengisi daya ponsel saya dan perangkat lain yang mungkin saya butuhkan. Penting untuk tetap mengetahui kondisi cuaca dan mendengarkan peringatan atau saran yang dikeluarkan oleh otoritas lokal. Saya akan mengawasi berita dan radio untuk setiap pembaruan tentang jalur dan intensitas topan. Jika pihak berwenang menyarankan evakuasi, sangat penting untuk mengikuti instruksi mereka dan pindah ke lokasi yang aman. Benar sekali. Keselamatan kita harus menjadi prioritas utama dalam situasi seperti itu. Terakhir, penting untuk tetap berada di dalam ruangan dan jauh dari jendela selama badai. Angin kencang dan puing-puing terbang bisa berbahaya. Saya akan memastikan untuk tinggal di area rumah yang aman dan menghindari keluar yang tidak perlu. Lebih baik aman daripada menyesal. Mari kita ambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan dan tetap siap. Terima kasih atas pengingatannya, Anna. Saran Anda sangat berharga dalam memastikan keselamatan kami selama topan. Selamat datang, John. Kita dalam hal ini bersama-sama. Mari kita tetap aman dan saling mendukung selama topan. Memang, Anna. Berhati-hatilah dan tetap aman juga. Mari berharap dampak minimal dari topan. Pelajaran 18, kami belum mengumpulkan surat kami dari kotak surat untuk waktu yang lama. Hai Anna, saya baru menyadari bahwa kami belum mengumpulkan surat kami dari kotak surat untuk waktu yang lama. Pernahkah Anda memperhatikan? Hai John, kau benar. Saya benar-benar melupakannya. Kita harus memeriksa kotak suratnya segera. Saya ingin tahu apakah ada surat atau paket penting yang menunggu kita. Ya, kita seharusnya tidak membiarkannya menumpuk terlalu lama. Mari kita pergi dan mengambil suratnya hari ini. Saya harap tidak ada tagihan atau dokumen penting yang kami lewatkan. Lebih baik tetap di atasnya. Kami tidak ingin melewatkan tenggat waktu atau informasi penting. Aku akan membawa kunci kotak surat dan kita bisa pergi bersama untuk melihat apa yang ada di dalamnya.
Kedengarannya seperti rencana. Selalu baik untuk memiliki seseorang bersama Anda saat memeriksa kotak surat. Mari kita pastikan untuk menelusuri surat dengan hati-hati dan menyelesaikannya. Kita dapat memisahkan tagihan, surat pribadi, dan kategori lainnya untuk menjaga semuanya tetap teratur. Dan jika ada paket, kita harus membukanya dan melihat apa yang ada di dalamnya. Ya, sangat menarik untuk menerima paket. Jangan biarkan mereka tidak dibuka terlalu lama. Setelah kami memeriksa semuanya, kami dapat membuang email sampah atau iklan yang tidak diinginkan. Itu ide yang bagus. Kita tidak perlu menyimpan kekacauan yang tidak perlu. Dan jika ada sesuatu yang penting atau mendesak, kita harus segera mengatasinya. Benar sekali. Kita tidak boleh menunda mengambil tindakan jika ada sesuatu yang membutuhkan perhatian kita. Mari kita biasakan untuk memeriksa kotak surat secara teratur mulai sekarang, jadi kita tidak melewatkan sesuatu yang penting. Setuju. Ini adalah tugas sederhana yang dapat menyelamatkan kita dari potensi masalah atau peluang yang terlewatkan. Terima kasih sudah mengingatkanku, Anna. Mari kita pergi dan mengumpulkan suratnya segera. Selamat datang, John. Aku akan mengambil kuncinya, dan kita akan mengurusnya bersama. Pelajaran 19, saya sedang berminat untuk ayam panggang. Hai Anna, saya ingin makan ayam panggang. Apakah Anda tahu cara membuatnya? Hai John. Ya, aku tahu. Ini sebenarnya cukup sederhana. Apakah Anda ingin saya membagikan resepnya? Itu akan sangat bagus. Bagaimana kita memulainya? Pertama, panaskan oven hingga 400 derajat Fahrenheit, 200 derajat Celcius. Oke, mengerti. Apa selanjutnya? Selanjutnya, bilas ayam di dalam dan luar dengan air dingin, dan keringkan dengan handuk kertas. Haruskah kita membumbui ayam? Ya, kita harus. Kita bisa menggosok ayam dengan garam, merica, dan bumbu pilihan lainnya. Anda juga bisa menambahkan beberapa bumbu seperti rosemary atau thyme untuk rasa ekstra. Kedengarannya enak. Apa yang kita lakukan setelah bumbu? Tempatkan ayam di atas wajan pemanggang atau loyang, sisi dada menghadap ke atas. Apakah ada langkah tambahan? Ya, kita bisa memasukkan lemon utuh atau bawang ke dalam rongga ayam untuk menambah rasa. Itu tip yang bagus. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kami ingin merangkai ayam dengan mengikat kakinya dengan benang dapur. Ini membantu ayam matang secara merata. Aku mengerti. Dan berapa lama kita memanggangnya? Panggang ayam dalam oven yang sudah dipanaskan selama sekitar 20 menit per pon, 450 gram. Jadi, jika itu adalah ayam seberat 4 pon, itu harus dipanggang selama sekitar 1 jam 20 menit. Itu bagus untuk diketahui. Apakah kita perlu mengolesi ayam saat dipanggang? Ya, ada baiknya mengolesi ayam setiap 30 menit. Anda bisa menggunakan tetesan di wajan atau mentega cair untuk melakukannya. Aku akan memastikan untuk melakukan itu. Ada lagi yang perlu kita pertimbangkan? Ya, saat ayam matang, gunakan termometer daging untuk memeriksa suhu internal. Ini harus mencapai 165 derajat Fahrenheit, 75 derajat Celcius, di bagian paha yang paling tebal. Sempurna,
Terima kasih atas tipnya. Apa yang kita lakukan setelah dimasak? Setelah ayam matang dan mencapai suhu yang diinginkan, keluarkan dari oven dan diamkan selama sekitar 10 menit sebelum diukir. Istirahat penting untuk menjaga jus di dalam, bukan? Tepat. Ini membantu ayam tetap lembab dan memungkinkan rasa mengendap. Saya tidak sabar untuk mencobanya. Terima kasih telah berbagi resepnya, Anna. Selamat datang, John. Nikmati ayam panggang buatan sendiri. Pelajaran 20. Apakah Anda tahu apakah perpustakaan memiliki novel yang menarik? Hai Anna, saya sedang mencari buku baru untuk dibaca. Apakah Anda tahu apakah perpustakaan memiliki novel yang menarik? Hai John. Ya, perpustakaan memiliki banyak pilihan novel. Kita bisa pergi dan memeriksanya. Kedengarannya bagus. Bagaimana kita menemukan novel yang kita minati? Kita bisa mulai dengan pergi ke bagian fiksi perpustakaan. Biasanya diatur menurut abjad berdasarkan nama belakang penulis. Oke, jadi kami mencari nama penulisnya. Bagaimana jika kita tidak tahu penulis tertentu? Jika Anda tidak yakin tentang penulis tertentu, Anda dapat menelusuri genre yang berbeda atau meminta rekomendasi pustakawan. Itu ide yang bagus. Saya akan meminta beberapa saran kepada pustakawan. Bagaimana jika saya ingin buku tertentu? Jika Anda memiliki buku tertentu dalam pikiran, Anda dapat memeriksa katalog online perpustakaan atau meminta pustakawan untuk membantu Anda menemukannya. Bagaimana cara menggunakan katalog online? Pustakawan dapat memandu Anda tentang cara menggunakan katalog online. Anda dapat mencari berdasarkan judul buku, penulis, atau kata kunci. Itu sangat membantu. Setelah kita menemukan buku itu, bagaimana kita meminjamnya? Setelah Anda menemukan buku yang ingin Anda pinjam, Anda dapat membawanya ke meja pustakawan. Mereka akan membantu Anda dengan proses pinjaman. Apakah saya memerlukan kartu perpustakaan untuk meminjam buku? Ya, Anda akan memerlukan kartu perpustakaan untuk meminjam buku. Jika Anda tidak memilikinya, Anda dapat mendaftar untuk mendapatkan kartu perpustakaan di meja pendaftaran perpustakaan. Saya akan memastikan untuk membawa kartu perpustakaan saya atau mendapatkannya jika saya belum memilikinya. Itu rencana yang bagus. Ingatlah untuk memeriksa tanggal jatuh tempo pengembalian buku, sehingga Anda dapat menghindari biaya keterlambatan. Aku akan mengingatnya. Terima kasih atas pengingatannya, Anna. Selamat datang, John. Nikmati waktu Anda menjelajahi novel di perpustakaan. Saya harap Anda menemukan beberapa buku bagus untuk dibaca. Terima kasih, Anna. Saya bersemangat untuk menyelami cerita baru.